Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah dan sedang Allah berikan kepada kita. Karenanya tiada kata yang terindah kecuali kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salat Allah semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mudah-mudahan terlimpah kepada para sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus salih. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkannya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ulama ada yang berpendapat bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah di 10 hari pertama, kemudian bagian kedua di 10 hari kedua, dan selanjutnya sebagai bagian terakhir di 10 atau 9 hari yang terakhir, dengan ungkapan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Saudara sekalian, ungkapan ini memotivasi kepada kita agar kita semakin hari meniti hari dan malam di bulan Ramadan ini dengan semakin meningkatkan ibadah kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa ini sebagai kewajiban. Puasa sebagai kewajiban dan malam harinya sebagai ibadah sunnah, qiyamul lail. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal kebaikan, maka ia seperti melaksanakan ibadah wajib di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan ini, ia seperti melaksanakan 70 kali ibadah wajib di bulan lainnya. Demikian kira-kira arti dari khutbah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut awal Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan sabar. Wa huwa syahrus sabr. Ya, Ramadan adalah merupakan bulan sabar. Wasabru sawabuhul jannah. Dan pahala dari kesabaran adalah surga Allah SWT. Tak terasa bahwa kita sudah hampir di ujung etapa pertama atau di ujung bagian pertama bulan Ramadan. Kita akan memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Karenanya kita bisa lihat tanda-tandanya Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semuanya di awal Ramadan. Subhanallah, banyak orang yang diringankan ibadahnya. Masjid-masjid, musola-musola dipenuhi dengan jamaah yang ingin melaksanakan ibadah lail dengan sholat isya, sholat tarawih, sholat witir di masjid secara berjamaah. Masya Allah, tabarakallah fik. Luar biasa bulan Ramadan di awal ini kita dapat saksikan, dapat kita lihat sama-sama. Apakah kemudian ini akan menjadi screening, akan menjadi filter siapa yang akan masuk pada pertengahannya, sebagai mana yang diungkapkan oleh sebagian ulama dengan menyebutkan
wa awsatuhu maghfirah, dan di tengah-tengahnya, di bagian pertengahannya atau di 10 hari yang kedua adalah merupakan bulan ampunan, disebutkan sebagai satu ampunan. Nah, karenanya mari kita sama-sama kita lihat, kita mengulang lagi, mendengarkan, memperhatikan sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau ungkapan yang lain disebutkan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu, Allah akan mengampuninya. Apa yang diampuninya? Ma taqaddama, apa-apa yang telah ia lakukan, apa yang ia perbuat pada masa lalu. Apa? Dzambihi, dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa masa lalu dari orang-orang yang melaksanakan siam. Ini baru siam. Karena memang Allah SWT menjadikan puasa di bulan ini, di bulan Ramadan, adalah sebuah kewajiban. Tetapi disambung dengan hadis yang lain dengan ungkapan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, melakukan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan taqarrub ila Allah, melakukan qiyam, melakukan salatul lail, salat tarawih, dengan dasar apa? Dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan syarat ma taqaddama min dzambi. Jadi ghufira lahu, Allah akan mengampuni apa-apa dosa-dosa yang telah lalu itu. Syaratnya dua. Syaratnya ada dua. Yaitu yang pertama, iman. Berpuasanya karena iman. Atau qiyamnya itu karena iman. Jadi mensoma, barang siapa yang berpuasa, berarti puasanya telah dilakukan. Kalau akan berpuasa namanya sauma. Tetapi kalau mensoma berarti dia melakukan puasa dan sudah dilakukan. Atas syarat dua menurut matan hadis ini. Yang pertama karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ia lakukan berpuasa, qiyam lail, itu juga karena persoalan panggilan keimanan. Bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, tetapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini sepenuhnya, kemudian masuk kepada syarat yang berikutnya agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, agar diterima puasanya. Yakni yang kedua adalah ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Doa-doa kita di malam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon kepada Allah SWT keridhaannya. Jadi ibadah ini hanya kepada Allah SWT, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati billah, ahibati wa rahimakumullah. Saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menelisik, melihat, memperhatikan, mencermati apa yang sudah kita lakukan, siam dan qiyam kita. Apakah ini benar-benar dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban karena yang lain berpuasa maka kita berpuasa? Tentu tidak. Mari kita perbaiki niat awal kita, motivasi kita, agar ibadah qiyam dan siam kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dua syarat ini terpenuhi, maka insya Allah siam dan qiyam kita diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, catatan di beberapa hadis menyebutkan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa syirik, dosa-dosa besar itu akan diampuni manakala seseorang tersebut yang melakukan dosa besar, dosa syirik itu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama berusaha di pertengahan bulan Ramadan yang akan segera kita masukinya, sama-sama berusaha kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meyakinkan, memastikan bahwa aktivitas ibadah kita yang kita lakukan selama Ramadan ini, qiyam wasiyam kita di bulan Ramadan ini, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, target-target kita selama bulan Ramadan, mari kita coba kita lihat kembali apakah hari ini sudah terpenuhi. Misalnya ada yang mau atau ingin merencanakan tilawah Al-Quran, menyelesaikannya dalam 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali, atau selama Ramadan ini mengkhatamkan Al-Quran, tilawah kita 1 kali. Nah, tingkat ketercapaiannya hari ini seberapa? Kalau ketercapaiannya baru 50%, maka kita kejar lagi, masih ada waktu. Kalau ketercapaiannya sudah 80%, insya Allah, berarti mudah-mudahan Allah memudahkan. Apabila ketercapaiannya sudah 100%, misalnya sudah khatam hari ini, ada targetnya 3 kali khatam, maka 10 hari pertama khatam, 10 hari kedua khatam, dan 10 hari yang terakhir nanti khatam. Insya Allah, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Sudah kita mulai di 10 hari pertama, kita akan masuk di 10 hari kedua dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Siam kita, qiyam kita, sedekah kita, mungkin zakat yang belum kita tunaikan, mari kita sama-sama berusaha meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menggapai apa yang disebut, yang sudah dan sedang kita akan mengakhirinya adalah Syahrul Rahmah di awaluhu, di awal Ramadan ini. Dan kita akan masuk dan insya Allah kita akan mencapai derajat apa yang disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah SWT, karena awsatuhu maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sebagai orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, karena siam dan qiyam kita didasari 2 hal, beriman dan karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaannya dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini insya Allah akan meluruskan, melaraskan apa yang menjadi cita-cita, tujuan, harapan kita meniti hari, menapaki hari-hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati fillah diberikan kemudahan di dalam melaksanakan target-target, tugas-tugas, tujuan, aktivitas selama Ramadan, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmah, keberkahan, dan bahkan di akhir kita akan mendapatkan itqu minan nar. Kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan mengakhiri Ramadan ini dengan serius, sungguh-sungguh, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum, aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.